untuk teman-teman sekalian ya. Jadi penyebab subscriber hilang itu bahkan bukan cuma satu orang ya, yang kemarin ini sampai puluhan orang, banyak orang, bahkan semua penghuni di YouTube pun mungkin mengalami kejadian yang sama ya, yaitu kehilangan subscribe ya. Jadi YouTube itu mulai dari 2 hari yang lalu sampai dengan 14 hari ke depan itu akan melakukan pembersihan ya, bersih-bersih terhadap akun-akun bodong yang pertama, yang kedua pembersihan terhadap spam. Nah, yang ketiga tidak mengikuti algoritma YouTube ya, permainan YouTube. Nah, kenapa sampai hal itu terjadi? Sampai terjadi banyaknya subscribe yang hilang. Ya, mohon maaf, suara saya cukup jelas? Lumayan jelas, Guru. Lumayan jelas. Alhamdulillah lumayan ya. Ketika kita tidak mengikuti algoritma YouTube, maka itu mutlak pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. aduh. Hari orang ganteng ditutupan bae. Iwan Fern atau sok? Ya lanjut. Anggutun, salam hadir. Oh, direktur teknisi, dengerin kita nyimak dulu. Iya. Oke, saya lanjut lagi ya untuk kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya subscriber itu tidak hilang sebenarnya ketika kita mengikuti pola permainannya. Nah, pola permainannya seperti apa? Yang pertama, pola permainannya adalah ketika saya berikan contoh, saya berkunjung ke channel Kang Budi ya, saya berkunjung, kemudian saya menonton video Kang Budi ya. Jadi permainannya kita minimal 3 menit. Di menit awal itu kita tekan tombol subscribe. Jadi di menit awal kita jangan langsung berkomentar, itu salah. Permainannya di menit awal kita tekan tombol subscribe, di menit kedua kita berkomentar, di menit ketiga kita like. Nah, fungsi like ini apa? Fungsi like ini sebenarnya banyak ya. Selain kita menyupport video teman-teman, kita juga menandakan satu video bahwa video itu telah kita tonton. Fungsi dari like ya. Kalau kita tidak like video dari teman, maka ketika kita berkunjung kembali ke video teman ini, kita tidak tahu video ini apa kita sudah nonton atau belum. Nah, dengan adanya like, berarti kita menandakan bahwa video ini telah kita nonton. Hal yang pertama ya. Hal yang kedua, ya, bagaimana suara saya cukup jelas? Jelas. Lumayan. Untuk suara saya, untuk akang-akang semua bagaimana? Apa jelas ya? Tidak jelas atau bagaimana sih? Jelas. Nih, tapi jelas bisa mengerti. Ya lanjut, Kang. Ya, siap. Kemudian yang permainan kedua, bagaimana kita mempelajari algoritma YouTube ya. Yang kedua, ketika saya melakukan kunjungan ke channel Kang Budi ataupun ke channel Kang Botak ataupun ke channel Kang Yanto, itu kita minimal harus memberi jeda waktu ya ketika kita mau berkunjung balik terhadap channel-channel teman tadi. Jeda waktunya berapa? Ya minimal itu 20 menit. Paling lama makin bagus, sehari makin bagus. Cuman terkadang kita menemukan karakter orang itu berbeda-beda. Ada sifatnya orang itu karakternya kebelet ya. Mohon maaf, kebelet itu dalam artinya kepengennya ketika udah di subscribe, pengennya subscribe balik langsung. Padahal alur pola permainannya tidak seperti itu. Sehingga terjadi penyebabnya penurunan subscribe dikarenakan tidak mengikuti pola permainan yang ada di YouTube. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi pengalaman tersebut saya dapatkan sesuai dengan panduan yang ada di YouTube Creator Studio Academy ya, YouTube Studio Academy yang saya dapatkan. Lanjut. Ya, bagaimana kamu Botak? Bisa didengar suara saya? Jelas. Soalnya semua
semua abang-abang saya ini pada dia semua nyimak Jelas Ya, Bang kita pada Power. nyimak semua. Lanjut. Oke, masalah yang lain, kenapa sampai subscriber hilangnya? Penyebab yang lainnya adalah banyaknya komentar spam yang masuk pada kotak spam kita, dan hal tersebut kita tidak menghapusnya. Ya. Setuju. Jadi setiap komentar spam yang masuk di dalam kotak spam itu, kita harus segera menghapusnya. Jangan memelihara spam. Jadi kita nggak usah meresponnya, nggak usah, kita cukup menghapusnya. Gitu. Kalau kita melepasnya itu berbahaya, dampaknya bisa terkena, ya. Kedua-duanya bisa terkena, antara pembeli dan ibaratnya pembeli dan penada. Ya. Ya, kemudian saya rasa cukup itu aja penjelasan dari saya. Mungkin untuk sementara Kang Rizky baca dulu. Direktur teknisi, kalau aku itu selalu nonton sampai habis durasi, terus baru like, komen, itu gimana katanya. Kang Raden Panji masih stay home. Siap, udah habis komentarnya. Katanya tadi begitu dia. Saya menjawab dari pertanyaan saudara yang bertanya tadi ya. Paling bagus begini ya, ketika kita mau menonton video teman, ya kita harus bisa maksimal lebih bagus ya. Tapi ada baiknya ketika di contoh video ada durasi 10 menit. Nah, di menit ketiga kita tekan tombol subscribe. Ya, jangan secara serempak ya, jangan secara bersamaan. Karena hal itu mungkin bisa berdampak spam juga. Hal tersebut bisa berdampak spam. Ada baiknya ketika kita udah memasuki menit ketiga, kita tekan tombol subscribe. Kemudian di menit ke-6 kita tekan, kita berkomentar, dan di menit yang terakhir kita layangkan like-nya sebagai bentuk support dan menandai video yang telah kita tonton. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi berarti kita dalam ininya harus ada jeda waktu 3 menit berarti ya. 3 menit subscribe, 3 menit kita komen, terus 3 menit yang akan datang kita like gitu kan. Ya, Oh, kalau jadi kita seperti mau itu ya. saling mendukung. Kalau kita mau saling mendukung. Iya. Emang fungsinya saling mendukung ada seperti itu. Karena apa? Kita di sini jangan tanggung-tanggung untuk mendukung teman. Karena apa? Kita percuma cuma nonton video 1 menit atau 3 menit itu percuma buat apa? Karena di sini kita udah terlanjur bikin channel gitu kan. Kalau kita hitungannya pengen disupport sama teman lagi, oke, support teman kita, jangan tanggung-tanggung ya, seperti itu. Karena apa? Teman juga melihat berapa menit video Anda ditonton seperti itu. Jadi teman juga pasti bakal balik menyimak video kalian semua seperti itu. Ya, intinya gini Kang, kalau baik kehilangan banyak pulsa data daripada saya kehilangan banyak sahabat. Ya, ini prinsip saya. Yang kedua, kita harus bisa merawat subscriber kita yang lama dibanding dengan komentar yang baru masuk. Karena yang membuat Betul, setuju sekali. Karena channel kita itu bisa berdiri dengan adanya teman-teman yang lama. Betul. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas infonya. Terus saya di sini. Mangga, acara katanya, mangga dong Kang Botak, mangga. Instruksi sebentar, instruksi. Siap. Oh ya, oke. Buat Kang Power Director Teknisi, saya mau bertanya nih. Kan channelnya Kang Power Director Teknisi udah di monet ya, betul kah? Betul. Dan kita kayaknya udah berteman, saya udah cek. Ini loh, kan tadi bahas subscriber yang hilang. Kalau menurut saya kesampingkan dulu yang itu ya. Ini kan semua beda versi ya. Yang apalagi teman-teman yang sudah 1K ya. Kita kan tetap target yang kedua mengejar jam tayang ya. Mungkin Kang Power Director Teknisi bisa ajarkan kita-kita ini yang sudah 1K untuk trik kelanjutan yang kedua ini karena kita kan semua tujuannya harus dimonet ya. Itu mungkin ada trik-triknya, apakah ada cara-cara cepatnya kah, kan gitu. Mungkin segitu aja pertanyaan saya. Ya, sebenarnya kalau mau bahas masalah ini,
gimana ya, terlalu vulgar ya kita bahas di sini, terlalu vulgar ya, terlalu ekstrim ya. Ada baiknya Kang Iwan Oh, iya. bisa berkonsultasi dengan Kang Botak, sahabat saya di bawah ini. Nah, beliau udah jadi nanti Kang Iwan bisa bergabung di grup kita ya, karena saya kasih arahkan. Kalau kita bahas ini terlalu Kang Botak mah tadi udah minta nomor saya. Kang Botak tadi udah minta nomor saya, tahu disimpen, tahu deh lupa kali. Bang Iwan, Kang Bang Iwan, Kang Botak. cuman gini Kang, kalau udah gabung di grup ya, kalau udah gabung di grup itu kita mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan ya, nilai-nilai kejujuran kita ngajarkan di sana. Jadi semua anggota yang ada di sana kita harus mengajarkan disiplin. Disiplinnya seperti apa? Mulai dari disiplin waktu ya, disiplin waktu, kemudian disiplin saling berkunjung terhadap sahabat-sahabat yang lama ya. Jadi kita di sana ada jadwal patrolinya. Jadi di sana ada jumlah 40 orang. Nah, 40 orang ini setiap harinya ada 5 orang yang patroli untuk mengunjungi 40 channel dengan durasi masing-masing 10 menit channelnya untuk satu orang. Seperti itu. Jadi kita buat jadwal seperti itu biar nanti kita sama-sama bisa naik. Ya, walaupun saya udah termonetisasi, tapi saya nggak mau masa bodoh dengan teman-teman yang di bawah. Saya nggak mau. Saya selalu perhatikan mereka. Itu kita sudah buat jadwalnya Kang, mulai dari Senin, Selasa sampai Minggu ya. Jadi hari Senin ada 5 orang, Selasa ada 5 orang. Nah, 5 orang ini setiap harinya itu dia harus berkunjung di setiap harinya. Untuk Senin dia kunjung ke 40 channel, di hari Selasa orang lain lagi berkunjung ke 40 channel dengan durasi masing-masing 10 menit ya. Nanti laporannya ketika dia jadwal patrolnya hari Senin, maka laporannya dia bisa berikan ke para admin untuk Senin depan, laporan bukti screenshot patroli. Mantap. Saya prinsipnya kan saya teman itu lebih berharga ya, sahabat itu lebih berharga daripada kita kehilangan pulsa. Saya rasa itu pulsa bisa dicari ya, daripada kita mencari sahabat. Yang pertama. Yang kedua, nilai positif dari banyaknya teman. Ketika kita mau jalan-jalan kemana pun, itu kita banyak dikenal sama teman-teman, jadi kita nggak susah. Setuju. Walaupun channel saya udah termonet, tapi saya nggak mau masa bodoh karena saya membutuhkan teman-teman. Iya. Nah, pekerjaan kita demi sahabat kita harus bisa sempatkan diri ya, minimal 1 jam minimal. lanjut. Karena begini kan, kalau saya prinsipnya kan saya teman itu lebih berharga ya, sahabat itu lebih berharga daripada kita kehilangan pulsa. Saya rasa itu pulsa bisa dicari ya, daripada kita mencari sahabat. Yang pertama. Yang kedua, nilai positif dari banyaknya teman. Ketika kita mau jalan-jalan kemana pun, itu kita banyak dikenal sama teman-teman, jadi kita nggak susah. Setuju. Walaupun channel saya udah termonet, tapi saya nggak mau masa bodoh karena saya membutuhkan teman-teman. Iya. Gimana jarak sih? Ya Akang ya, sesibuk-sibuknya pekerjaan kita, demi sahabat kita harus bisa sempatkan diri ya, minimal 1 jam minimal. Oh begitu ya. Alhamdulillah. Itu kalau pengalaman saya ya. Jadi dalam prinsip saya, sesibuk-sibuknya pekerjaan seseorang, kita harus bisa menyempatkan diri terhadap kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Jadi nggak ada alasan untuk sahabat, nggak ada. Jangan buat alasan untuk sahabat. Mau padat kerja bagaimanapun, kita harus sempatkan diri untuk teman, demi membangun channel ya, untuk bersama, untuk maju.